Bab 981, Tunjuk 1, Mati 1. Wanita bergaun polos. Dia masih mengenakan gaun polos seperti biasanya, terlihat sangat anggun. Saat dia muncul, Dewa tertinggi Tianxuan dan Dewa tertinggi Tianyun di langit berbintang tiba-tiba mengerutkan kening. Ekspresi kedua wanita itu berangsur-angsur menjadi serius. Di pihak Baltikiyu, semua master memandang wanita bergaun polos di samping Kandar Ye dengan rasa ingin tahu, namun mereka sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran wanita bergaun polos. Ekspresi beberapa orang juga menjadi khusyuk. Gui Wu melirik wanita bergaun polos dan merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia melihat ubah karma di tubuhnya. Jubah sebab dan akibat menghindari sebab dan akibat. Gui Wu bertekad. Gadis waktu menatap wanita bergaun polos dengan ekspresi serius, karena untuk pertama kalinya dia merasakan perasaan tidak enak jauh di lubuk hatinya. Pertama kali, ekspresi ketua pembunuh dan leluhur Lihen berangsur-angsur menjadi serius saat ini. Wanita bergaun polos di depan mereka tampak seperti ada sesuatu yang istimewa. Sander Ye memandang wanita bergaun polos, lalu menunjuk Baltikiyu di kejauhan. Bibi, dia ingin bertemu denganmu. Meski aku tidak tahu apa tujuannya, yang pasti ada konspirasi. Baltikiyu. Wanita bergaun polos memandang Baltikiyu yang tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, bukankah kamu masih memiliki kakek dan ayah? Kenapa kamu tidak memanggil mereka bersama-sama? Sander Ye berkata dengan tenang, bibiku tidak terkalahkan di dunia, satu orang sudah cukup. Wanita bergaun polos melirik Sander Ye, ayo main game. Kamu mau main? Jelas sekali, dia menyukai sanjungan Sander Ye. Sander Ye buru-buru mengangguk, mau. Wanita bergaun polos memandang Baltikiyu dan yang lainnya, dan berkata dengan tenang, tunjuk 1, mati 1. Pagoda kecil. Oh ya. Saat ini, ketua pembunuh yang pertama keluar. Dia tersenyum dan berkata, aku ingin mencobanya. Sander Ye menunjuk langsung ke arahnya tanpa omong kosong. Jelek. Sebelum ketua pembunuh selesai berbicara, sebilah pedang menusuk tepat di antara alisnya. Ketua pembunuh membeku di tempatnya, wajahnya penuh kebingungan. Master lainnya semuanya terkejut saat ini, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Bunuh seketika dengan satu pedang. Di atas langit berbintang, ekspresi Dewa tertinggi Tianxuan dan Dewa tertinggi Tianyun seketika menjadi lebih khusyuk dari sebelumnya. Baltikiyu menatap wanita bergaun polos, dengan senyum masih terpampang di wajahnya. Saat ini, gadis waktu dan orang lain di sampingnya memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Sander Ye tiba-tiba menunjuk ke arah leluhur Lihen. Leluhur Lihen terkejut. Dia melambaikan tangan kanannya dan dalam sekejap, sebuah peta terbang keluar. Peta panjang Lihen. Inilah harta karun surga Lihen. Terdapat sebuah gua pada gambar tersebut, karena di dalamnya terdapat aturan Tao dari alam semesta lain. Oleh karena itu bila digunakan, selain bisa meningkatkan kekuatan diri secara signifikan, juga bisa menekan ranah lawan. Setelah melihat kekuatan mengerikan dari wanita bergaun polos, dia dengan tegas memilih untuk menggunakan peta panjang Lihen dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, karena dia tahu bahwa dia mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk mengambil tindakan melawan master yang tiada taraf di depannya. Entah pihak lain yang mati atau dia yang mati. Namun, begitu peta panjang Lihen dikerahkan, dia terkoyak oleh cahaya pedang kemudian, saat dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba merasakan cairan mengalir dari alisnya. Itu darah. Ada pedang tertancap di antara alisnya. Pembunuhan instan. Mata leluhur Lihen terbuka lebar, sebesar telur sapi. Bagaimana mungkin? Saat itu, gadis waktu yang berada di kejauhan tiba-tiba melompat, bukan untuk melawan, melainkan langsung berubah menjadi sungai waktu dan menghilang di ujung langit berbintang. Melarikan diri. Setelah melihat kekuatan mengerikan dari wanita bergaun polos, dia mengetahui bahwa wanita tersebut bukanlah tandingannya.
Kalau kamu tidak melarikan diri saat ini, kamu hanya akan mati. Dia memiliki kendali atas waktu dan tahun, jadi dia sangat cepat. Hanya dalam sekejap, dia sudah melarikan diri ke jutaan bintang. Namun, detik berikutnya, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi kabur, dan dalam sekejap, dia kembali ke posisi semula. Gadis waktu merasa ngeri. Dia menatap wanita bergaun polos dengan ekspresi tidak percaya, kok bisa? Kali ini, Sanderye mengarahkan jarinya ke arahnya. Jelek. Gadis waktu langsung tertancap di tempatnya dengan pedang. Tidak ada cara untuk melawan. Di sekelilingnya, kekuatan waktu yang sangat kuat terpancar, tetapi pada saat ini, tidak satu pun dari kekuatan waktu itu yang bisa mendekatinya. Pembunuhan instan. Pada saat ini, baik tubuhnya yang tak terkalahkan oleh usia maupun roh waktu abadi, tampaknya tidak memberikan pengaruh apapun. Dia seperti semut yang menghadap dewa. Putus asa. Yang ada hanyalah keputusasaan yang mendalam, dan segera, dalam keputusasaan, dia menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Sanderye tiba-tiba menunjuk ke arah Guiwu di kejauhan. Guiwu sudah siap secara mental. Tangannya terkatup. Tiba-tiba cahaya Buddha setinggi jutaan kaki pecah dan kemudian, sebuah pedang menghantam di depannya. Guiwu terkejut dan dengan cepat mengaktifkan jubah karma di tubuhnya, dan kekuatan Buddha misterius yang tak terhitung jumlahnya membungkusnya. Jubah sebab dan akibat ini dibuat oleh seorang Buddha super agung di alam semesta Buddha. Jubah ini berisi ajaran Buddha yang sangat indah dan bebas dari segala sebab dan akibat di dunia. Namun, dengan datangnya cahaya pedang, Dharma Buddha misterius yang tak terhitung jumlahnya langsung runtuh. Jelek. Guiwu terjepit di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Dibunuh langsung. Guiwu membuka mulutnya dan melebarkan matanya. Bukankah katanya bisa menghindari sebab dan akibat? Kenapa kamu malah berbohong kepadaku? Kata-katanya jatuh, dan dia benar-benar kehabisan napas. Mata Sanderye tertuju pada jalan Tao yang ada yang berdiri di tempat dalam diam. Dia tidak memilih untuk melarikan diri karena dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia juga tahu dari awal bahwa wanita bergaun polos itu sangat kuat, tapi dia tidak tahu seberapa kuatnya, dan tentu saja dia juga tidak tahu sekarang. Jalan Tao yang ada menoleh dan menatap Baltikiyu. Saat ini, dia sudah memahami maksud orang di depannya. Tentu saja, tidak banyak yang bisa dikatakan, harus bersedia mengakui kekalahan. Jalan Tao yang ada memandang ke arah wanita bergaun polos, dia merentangkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan ribuan jalan Tao antara langit dan bumi berkumpul. Hukum yang ada. Kali ini, Sanderye menunjuk ke arahnya. Jelek. Dalam sekejap, sebuah pedang langsung menjepitnya di tempatnya. Sepersekian detik, apa yang disebut fatanan dan aturan jalan Tao yang ada seperti semut di depan pedang ini. Jalan Tao yang ada memandang wanita bergaun polos di kejauhan dengan tatapan bingung, namun dia tidak terkejut saat melihat gadis waktu dan yang lainnya terbunuh seketika. Dia sudah mengetahui akhir hidupnya. Namun, pada saat dia akan dimusnahkan sepenuhnya, dia membuka telapak tangannya dan kekuatan misterius menghilang dengan tenang. Beritahu tuannya, keluarga yang tidak terkalahkan. Namun, kekuatan itu menghilang tanpa jejak sebelum menyebar. Jalan Tao yang ada memandang wanita bergaun polos di kejauhan dengan tidak percaya. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak lagi memiliki kesempatan ini. Benar-benar terhapus. Saat ini, Baltikiyu adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan. Sanderye melihat ke arah Baltikiyu, tapi Baltikiyu tiba-tiba tertawa, luar biasa, sungguh luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah Sanderye, jangan tunjuk aku ingin menyerang dulu. Sanderye mengangguk, oke. Baltikiyu membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya.
Pedang ini panjangnya 3 kaki dan lebarnya 2 jari. Melihat Baltikiyu mengeluarkan pedangnya, Sander Ye sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang ini ternyata adalah seorang kultivator pedang. Baltikiyu memandangi pedang besi di tangannya, dengan sedikit gelombang di matanya, seolah sedang mengingat masa lalu. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah wanita bergaun polos tidak jauh dari situ, dan berkata sambil tersenyum, saat ketua aula ketiga dan yang lainnya terbunuh hari itu, aku selalu penasaran dengan kekuatan kamu, jadi aku merancang untuk menjadikan peradaban Tianxing dan Tuan Muda Ye menjadi musuh bebuyutan lalu memaksamu keluar dan menggunakannya untuk melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Tapi sayangnya, dalam pertempuran itu, Tuan Muda Ye bertarung sampai mati, dan kemudian kedua dewa tertinggi mengetahui konspirasiku. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sayang sekali. Seperti yang dia katakan, niat awalnya adalah menggunakan peradaban Tianxing untuk melawan Sander Ye sampai mati, dan kemudian melihat kekuatan orang-orang di belakang Sander Ye, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Sander Ye akan benar-benar mencapai Kai Tao dan kekuatannya meningkat pesat. Dia tidak punya pilihan selain mencari pembantu lain. Dan para pembantu ini bahkan tidak bisa menahan satu pedang di depan wanita bergaun polos ini. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Ketika masalah sampai di sini, Sander Ye tiba-tiba memahami sesuatu. Dia menatap Baltikiyu, kamu melakukan begitu banyak tindakan hanya karena kamu ingin tahu seberapa kuat orang di belakangku. Baltikiyu mengangguk, ya. Sander Ye melirik pedang besi di tangan Baltikiyu, lalu berkata, saat ini, mereka tidak membiarkan bibiku menggunakan pedang kedua. Oleh karena itu, kamu masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya bibiku, jadi sekarang kamu harus melakukannya sendiri. Baltikiyu tersenyum dan berkata, ya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Bang! Sesaat, jiwa pedang yang menakutkan langsung memenuhi dunia. Masuki Kendo dengan jalan jahat. Dia adalah orang pertama di antara jalan jahat yang berlatih ilmu pedang sebagai jalan jahat. Saat melihat jiwa pedang Baltikiyu, ekspresi Sander Ye tiba-tiba menjadi serius. Kultivator pedang terkuat yang dia temui baru-baru ini adalah Sino Ye, dan jiwa pedang Sino Ye dibandingkan dengan yang ada di depannya. Apa bedanya? Tidak ada perbandingan sama sekali. Kekuatan Baltikiyu pasti tidak kalah dengan dewa tertinggi Tianyun dan dewa tertinggi Tianxing, bahkan lebih tinggi dari keduanya. Baltikiyu tiba-tiba berjalan perlahan menuju wanita bergaun polos. Dia tersenyum dan berkata, di antara sekelompok orang tadi, kekuatan Jalan Tao yang ada adalah yang terkuat. Tapi aku tidak menyangka Jalan Tao bahkan tidak bisa memblokir satu pedangmu. Bang! Saat suara itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan dalam sekejap, napasnya melonjak kencang. Sander Ye mengerutkan kening. Bang! Pada saat ini, nyala api lain tiba-tiba keluar dari tubuh Baltikiyu. Jiwa yang membara. Pada saat jiwa dan raga terbakar, aura pikiran jahat yang menakutkan tiba-tiba memenuhi seluruh dunia. Jiwa pedang jalan jahat. Pikiran jahat seluruh makhluk hidup menjadi jalan ilmu pedang, yaitu jiwa pedang jalan jahat. Pada saat ini, aura Baltikiyu melonjak dengan liar. Pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan guntur kesengsaraan berwarna merah darah melintas di antara langit dan bumi, dan tekanan mengerikan terus berayun ke sekeliling. Namun jiwa pedang maupun tekanan tidak bisa mendekati area di mana wanita bergaun polos dan Sander Ye berada, sehingga tempat mereka tenang dan tidak ada gerakan sama sekali. Namun di luar, dewa tertinggi Tianxuan dan dewa tertinggi Tianyun sama-sama terlihat serius. Mereka selama ini tahu bahwa Baltikiyu menyembunyikan kekuatannya, namun mereka tidak menyangka kalau dia sekuat itu. Tentu saja, mereka tidak menyangka Baltikiyu akan membakar jiwa dan raganya. Apakah dia mengorbankan diri untuk melihat kehebatan wanita bergaun polos yang sebenarnya?
Balti Qiu tiba-tiba berhenti. Dia memandang wanita bergaun polos dan tersenyum. Aku mendengar bahwa kamu tidak pernah menggunakan pedang kedua. Aku ingin membuat pengecualian hari ini. Bersambung.